Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat semuanya ya. Nah, sobat hebat, hari ini Bu Nina akan menyampaikan materi yaitu transformasi geometri. Materi ini kita pelajari di kelas 9 dan masuk sebagai materi esensial. Oleh karena itu, silakan disimak baik-baik ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke materi inti, baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan ilmu kita barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu kita dapat memahami dari macam-macam transformasi seperti refleksi, dilatasi, translasi, dan rotasi. Namun yang akan kita pelajari pada pagi hari ini atau di video ini hanya translasi dan refleksi. Untuk dilatasi dan rotasinya akan ada di video selanjutnya. Sebelum kita masuk ke materi translasi dan refleksi, kita perhatikan terlebih dahulu transformasi. Kita lihat transformasi ini contohnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu saat kita menggeser benda dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu merupakan contoh dari transformasi atau perpindahan ya. Kemudian ketika kita bercermin itu juga merupakan contoh dari transformasi. Selain dua ini ada juga benda-benda yang memiliki proses atau pola yang sama. Seperti apa contohnya? Perputaran jarum jam. Itu merupakan contoh dari transformasi. Kemudian contoh transformasi lainnya adalah sayap pada kupu-kupu. Nah, di sini dapat kita lihat pola sayap kupu-kupu pada bagian kiri itu sama dengan pola sayap kupu-kupu bagian kanan. Jadi contoh transformasi yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti kita mendorong meja, itu kan berpindah. Itu merupakan salah satu contoh transformasi. Yang kedua, ketika kita bercermin, bayangan kita di cermin sama persis dengan kita, itu namanya transformasi. Kemudian perputaran jarum jam yang selalu sama dan seimbang. Dan contoh lainnya adalah sayap pada kupu-kupu. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu pergeseran atau translasi. Jadi nama lain dari translasi adalah pergeseran. Contoh translasi dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada permainan catur. Anak-anak bisa melihat papan catur atau bidak. Itu kan masing-masing langkahnya itu berbeda. Benar, papan caturnya ini sama kotaknya, namun untuk bidaknya ini memiliki langkah yang berbeda, harus sesuai dengan jenisnya. Misalnya ini yang bidaknya raja, kemudian yang kecil, ini langkahnya berbeda-beda. Nah, untuk memainkan catur, itu kan kita harus menggeser bidak ke posisi lain sesuai dengan sifat bidak itu sendiri. Jadi, bidak ini yang berdiri, ketika kita akan memindahkan, itu kan kita menggeser. Nah, itu merupakan contoh dari translasi. Atau translasi itu akan terjadi jika kita menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi lain, tetapi tanpa mengubah ukuran dan orientasi bangun. Seperti yang pertama tadi kita mendorong meja. Kita kan hanya menggeser posisinya, tapi tanpa merubah bentuknya. Nah, proses translasi ini dilakukan dengan menggeser bangun ke segala arah ya, bisa ke atas, bisa ke bawah atau ke samping. Ya, anak-anak. Jadi translasi itu adalah pergeseran.
tapi tanpa merubah benda itu. Nah, anak-anak, ini adalah contoh dari translasi atau pergeseran bangun yang ada di koordinat kartesius. Mohon maaf gambarnya kurang jelas ya, tapi insya Allah masih bisa dibaca. Nah, di sini ada bangun ABC. ABC ini ditranslasikan menjadi ini, bangun A aksen, B aksen, dan C aksen yang berwarna orange. Kemudian ini berarti ditranslasikan ke atas ya. Sedangkan yang kedua, gambar yang kedua, bangun ABC ini ditranslasikan ke samping bawah, kiri bawah. Nih bangunnya menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Sedangkan gambar yang ketiga ini digeser atau translasikan ke samping. Nah, dari perpindahan-perpindahan ini, translasi bangun, besarnya perpindahan ini ditunjukkan oleh vektor translasi yaitu XY, di mana X itu mengukur jarak pergeseran secara mendatar. Berarti mendatar itu ke sini ya. X ini mengukur jarak pergeseran mendatar. Sedangkan Y ini mengukur jarak pergeseran yang vertikal atau ke atas. Nah, jika nilai X-nya positif dan Y-nya itu positif seperti ini, positif semuanya ya, nilai X dan nilai Y-nya, maka bendanya itu atau bangunnya akan bergeser ke kanan atau ke atas. Seperti ini ya, ke kanan atau ke atas. Berarti ini X-nya positif, Y-nya juga positif. Sedangkan jika nilai X dan Y-nya negatif, maka benda atau bangun itu akan bergeser ke kiri dan ke bawah. Ini salah satu contohnya. Yang kedua, jika X dan Y-nya negatif, maka dia akan bergeser ke kiri dan ke bawah. Nah, ini Bu Nina berikan satu contoh tentang penerapan translasi jika ada soal yang sama ya. Di sini diketahui titik A itu terletak di koordinat 2,4. Jadi X-nya 2, Y-nya 4. Ditranslasikan sejauh 3, negatif 2. Berarti ini ditranslasikan X-nya itu 3 dan Y-nya min 2. Tentukan hasil translasinya. Caranya anak-anak untuk mentranslasikan yang harus diingat adalah pergeseran titik A itu berarti artinya digeser 3 satuan ke kanan dan negatif 2 satuan atau 2 satuan, mohon maaf, ke bawah. Jadi 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah. Jadi bentuknya akan seperti ini. A aksennya terletak di koordinat berapa? A aksen ini 5,2. Jadi caranya seperti itu ya. Nah, ini juga bisa diingat untuk anak-anak. Untuk mentranslasikan sebuah bidang datar, lakukan dengan mentranslasikan titik-titik sudut satu persatu. Jadi translasikan dulu nih titik X, kemudian ditranslasikan titik Y-nya. Dari soal ini dapat diambil kesimpulan jika kita memiliki titik X, Y dan ditranslasikan sejauh AB, maka hasil translasinya adalah X ditambah A, Y ditambah B. Ini rumusnya untuk translasi titik. Untuk bahasan kita yang kedua yaitu pencerminan atau nama lainnya adalah refleksi. Nah, contoh refleksi dalam kehidupan sehari-hari itu dapat kita lihat pada tulisan ambulan yang ada di mobil ambulan. Jadi ketika kita pernah melihat mobil ambulan, kenapa tulisannya itu terbalik? Nah, itu merupakan salah satu penerapan dari refleksi atau pencerminan. Di sini kita dapat melihat A, M, B, dan E-nya ini terbalik.
Apa manfaatnya? Manfaatnya agar mobil yang ada di depannya itu bisa membaca atau melihat kalau yang mau lewat ini adalah ambulan. Jadi sengaja ditulis terbalik. Nah, konsep ini selaras dengan pencerminan atau refleksi, di mana pencerminan itu memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Jadi bayangan yang ada di cermin itu akan sama dengan objek atau benda yang dicerminkan. Pencerminan ini sifatnya sama dengan simetri lipat. Nah, ini untuk yang pencerminan atau refleksi tadi. Di sini Bu Nina punya contoh, mohon maaf gambarnya kurang jelas. Ada titik P dicerminkan terhadap garis L, maka nanti pencerminannya yang terbentuk adalah menjadi P aksen. Kita lihat jarak P ke garis L ini berapa satuan? 1, 2, 3, 3 satuan. Maka bayangan yang terbentuk juga 3 satuan. 1, 2, 3. Namanya pencerminan. Jaraknya sama ya. Kemudian yang kedua ini ada bangun. Misalnya Bu Nina kasih bangunnya itu PHR, dicerminkan terhadap garisnya ini pencerminan. Maka bangun yang dicerminkan nanti bentuknya akan sama persis dengan ini objeknya. Atau contoh yang ketiga ini, bangun A, B, C, D, bentuknya mirip seperti trapesium ya, dicerminkan. Maka bentuk atau hasil pencerminannya akan sama dengan benda yang dicerminkan atau direfleksikan. Dari ketiga contoh ini kita dapat melihat bahwa tiap titik dan bayangan itu mempunyai jarak yang sama terhadap garis pencerminan. Ini jaraknya tadi sama ya dengan garis pencerminan. Yang kedua, perhitungan jarak harus tegak lurus terhadap garis pencerminan. Ini tegak lurus ya, jaraknya terhadap garis pencerminan. Nih, tegak lurus. Dan yang ketiga, bentuk bayangan sama dengan gambar asli, tetapi posisinya terbalik. Jadi ini bentuknya sama, hanya saja posisinya terbalik. 3 ini adalah ciri-ciri dari refleksi atau pencerminan. Nah, ini untuk pencerminan, itu kan memang dapat menggunakan garis pencerminan ya anak-anak. Yang berbentuk biasanya persamaan garis sumbu X atau sumbu Y. Nah, kali ini kita akan belajar juga tentang pencerminan terhadap yang pencerminan istimewa, yaitu sumbu terhadap sumbu X terhadap sumbu Y, garis Y sama dengan X atau garis Y sama dengan min X. Ini ya, jadi nanti kita akan mencerminkan benda terhadap sumbu X atau mencerminkan benda terhadap sumbu Y. Bisa saja kita juga mencerminkan benda terhadap sumbu atau garis Y sama dengan X, ini garisnya Y sama dengan X, atau kita juga mencerminkan garis Y sama dengan min X yang biru ini ya. Nah, untuk lebih mudahnya Bu Nina mengambil salah satu contoh soal. Di sini carilah hasil pencerminan titik A, yaitu negatif 2,3 terhadap yang pertama sumbu Y, kedua sumbu X, yang ketiga Y sama dengan X, dan yang keempat Y sama dengan negatif X. Nah, ini untuk penyelesaiannya, yaitu untuk mencari hasil pencerminan itu kita narik garis dulu dari titik A tegak lurus terhadap garis pencerminan. Dan nanti jaraknya itu harus sama ya, jarak dari titik A ke garis pencerminannya. Ini yang sudah Bu Nina kerjakan, dimana kalau titik A-nya negatif 2,3 itu kita cerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti hasil pencerminannya atau A aksennya 2,3.
Kemudian untuk pencerminan titik A 2,3 terhadap sumbu X, hasilnya itu negatif 2, negatif 3. Dan yang ketiga, ketika titik A negatif 2,3, Bu Nina cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti hasilnya itu sama dengan A aksennya 3, negatif 2. Dan yang terakhir, hasil pencerminan dari titik A negatif 2,3 terhadap Y sama dengan min X, maka hasilnya adalah min 3,2. Untuk mengetahui dari mana ini Bu Nina dapat hasilnya, ada di selanjutnya ini. Nah, ini anak-anak hasilnya tadi. Tadi kan kita mencerminkan titik A negatif 2,3. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y kan ini. Maka hasilnya adalah ini, A aksen. Yaitu 2,3. Ya kan? Kemudian, ketika kita mencerminkan garis negatif 2,3 ini terhadap sumbu X, maka hasil pencerminannya adalah negatif 2, negatif 3. Ini A aksennya ketemu negatif 2, negatif 3. Kemudian titik A negatif 2,3 Bu Nina cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan ketemu ini titiknya di sini. Karena tadi kan kalau refleksi garisnya itu harus tegak lurus ya dengan pencerminannya. Nah, ini hasilnya A aksennya adalah 3, negatif 2. Dan yang terakhir yaitu titik A negatif 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan diperoleh hasilnya adalah negatif 3,2. Ini untuk rangkumannya ya anak-anak, hasil pencerminan terhadap sebuah titik. Jadi kalau kita mencerminkan terhadap sumbu X, di mana titik awalnya itu X, Y, maka nanti bayangan yang terbentuk adalah X, negatif Y. Ini rumusnya ya. Contohnya, ketika kita punya titik negatif 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka nanti akan menjadi X, negatif Y. Jadi, min 2, negatif 3. Kemudian, ketika kita memiliki titik awal A-nya itu X, Y, kita cerminkan atau refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah min X, Y. Contohnya ini. A-nya negatif 2,3, maka yang dirubah adalah negatif X-nya ya, menjadi positif 2. Nah, apabila kita mencerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti bayangannya adalah Y, X atau berbalik. Contohnya ini, ketika kita punya titik A negatif 2,3, maka hasilnya adalah atau A aksennya 3, negatif 2. Sedangkan titik yang kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan min X, maka hasilnya nanti adalah negatif Y, negatif X. Dibalik kemudian dikalikan negatif. Seperti ini contohnya. A titiknya negatif 2,3, maka hasilnya adalah, kita balik dulu, 3, negatif 2. Tapi sama-sama dikalikan negatif. Hasilnya jadi negatif 3,2. Jadi diingat kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang ditambahi negatif adalah Y-nya. Tapi kalau titiknya dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang dikalikan negatif adalah nilai X-nya. Tapi jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka nanti urutannya berubah. Jadi Y, X, kita balik. Nah, kalau kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka kita balik, kemudian kita kalikan dengan negatif.
Nah, kalau ini adalah salah satu contoh atau cara menentukan hasil pencerminan suatu titik, tapi titik itu membentuk bangun. Yang pertama caranya adalah kita harus merefleksikan titik-titik sudut itu satu persatu, seperti tadi ya. Kemudian yang kedua, kita hubungkan titik-titik yang sudah direfleksikan, sehingga nanti diperoleh bangun datar dari hasil pencerminan tersebut. Di sini ada contohnya anak-anak. Maaf kurang jelas, jadi Bu Nina jelaskan ya. Ada segitiga PHR di mana titik P-nya itu 2,3, P-nya ini 2,3. Sedangkan titik H-nya itu adalah 8,4. Kemudian titik R-nya itu 3,1. Ya. Jadi P-nya itu 2,3, H-nya 8,4 dan R-nya 3,1. Nah, ini dicerminkan terhadap sumbu X saja. Berarti kalau dicerminkan dengan sumbu X, tadi rumusnya adalah X, Y-nya tetap, tapi Y-nya itu dikalikan dengan negatif. Berarti ini nanti jadi 2, negatif 3 untuk titik P-nya. Untuk titik H-nya akan berubah menjadi 8, negatif 4. Dan titik R-nya akan terletak di koordinat 3, negatif 1. Jadi yang pertama kita refleksikan titik-titiknya satu persatu. Sudah ya? Yang kedua, kita hubungkan titik-titik tersebut setelah direfleksi. Maka bangunnya akan menjadi seperti ini di bawahnya. Bisa ya anak-anak? Sebagai tambahannya ini anak-anak, garis simetri. Apa itu garis simetri? Ya, ketika kita melaksanakan pencerminan, pencerminan itu memiliki sifat yang sama dengan simetri lipat, ya kan? Dan simetri lipat itu memiliki garis simetri, ya. Jadi sebuah bangun itu memiliki garis simetri yang digunakan untuk membagi bangun menjadi dua bagian, di mana satu bagian merupakan refleksi dari bagian lain. Jadi kayak terbagi menjadi dua yang sama besar. Ini contoh dari garis simetri. Ini garis simetri di mana bangun ini, kemudian H, ini garis simetrinya, kemudian ini seperti angka 8. Terus kemudian ada bangun yang memiliki lebih dari satu simetri, ya. Simetri lipat seperti persegi panjang, ini punya 2 simetri lipatnya. Persegi punya berapa simetri lipat? 6 ya. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oh, punya 4 simetri lipat untuk persegi ya. Persegi panjang punya 2 simetri lipat, persegi punya 4 simetri lipat. Nah, kalau lingkaran itu memiliki tak hingga simetri lipat. Alhamdulillah anak-anak, itu tadi 2 adalah materi kita untuk pertemuan di video ini. Silahkan disimak, kemudian diresum di buku catatan matematika kalian, di buku tulis. Nah, untuk tugasnya silahkan dikerjakan, ada di Google Classroom dan dikumpulkan tepat waktu. Semoga kalian sehat selalu, ilmunya berkah, barokah, dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.